Oke guys, kita balik lagi di Otong. Obrolan tongkrongan. Wadaw. Oke, bahas apa kita? Bahas kenapa kita bikin band namanya WTN. Kenapa kita bikin band, terus ketemunya di mana gitu aja. Singkat ya. Singkat boleh, panjang boleh. Kenapa bikin band sama gua namanya WTN? WTN itu Singkatan dari apa? whatever the name. Whatever the name. Iya. Whatever. Terserah. Oh, terserah apa namanya. Iya, namanya terserah. Itu dulu tuh gua tuh gara-gara guru bahasa Inggris. Sebenarnya waktu zaman sekolah, ya kan. Itu jadi dia tuh selalu berucap kalau di kelas itu whatever the name lah, gitu kan. Ya gitu-gitulah kayak gitu kan. Terus Jadi itu terngiang-ngiang di otak gua. lo. Kayaknya keren juga nih gitu kan. Ya makanya jadinya gue bilang kadang teman-teman pada ini, lu ada band ya? Ada bandnya gitu. Tapi kita bukan ada band. Ya, bukan. Iya, punya band tapi bukan ada band. Bandnya ada. Iya, tapi bukan ada band. Iya. Jadi ya itu, ya kan, jadi kawan-kawan tuh pada nanya gitu, lu punya band nggak sih? Ada band mah gitu kan. Namanya apaan? Apaan ya, kayak gitu. Dulu tuh awalnya kayak gitu. Masih kan. bingung kan kita. Apaan ya? Apaan tuh ya? Kayak gini. Apa ya? Udah terserah lah, lu mau manggil apaan kayak gitu kan. Mau tambal band kayak apa gitu lah. Terserah lu gitu kan. Ya udah dari situ kayaknya kalau gua di Inggrisin gitu kan, anjir. Keren juga nih. Keren juga nih, Keren ya juga kan? nih. Ya kan? Whatever gitu kan, the name. Ya udahlah, akhirnya jadilah. Kalau gua ingatnya pas kita lagi di studio. Terus kan kalau di studio tuh suka ditanya kan, nih buat berapa jam nih bang, gitu kan. Nama bandnya apa? Nah, gue tuh ingatnya kita jawabnya sepakat terserah. Oh gitu. iya. Terserah deh bang, apa aja namanya. Terus, lah gimana sih kata abang-abang studionya kan gitu kan. Terus habis itu ya udah WTN aja bang, apaan tuh whatever terserah gitu. Iya, Ih, canggih juga kata orang studionya tuh. Udah tuh habis itu kan kita kemana-mana setiap ke studio pakai nama itu. Iya. Itu sih seingat gue. Ya, terserah gitu kan. Ya, gue inget banget tuh di studio Cijantung tuh waktu itu tuh. Iya. Waktu sama Sutris, sama Sobari itu gue ingetnya itu tuh. Padahal dulu tuh gue punya band sama mereka. Sama si Si Sutris. ya, sama teman gue itu, ya kan. Dulu tuh si Bari juga band sebelum sama WTN tuh dia nggak punya, malah justru tuh waktu itu gue ngeband tuh nyoba-nyoba sama si Sutri sebenarnya. Gue cuman kan kalau sama Sutris kan emang udah lama kan. Iya. Gitu, jadi dulu itu nama gue Satar. Satar Band. Alirannya pop Melayu. Metal. Oh metal Melayu total. Melayu total. Nah itu juga apa ya? Apa tuh? Sering bentrok lah, maksudnya bentrok. Nggak ketemu jadwalnya. Nggak ketemu jadwal, udah gitu juga bentrok masalah genre juga kan. Karena kan di jiwa gua itu kalau metal itu kayak gua nggak bisa menjiwai di sana. Kalau Melayu total, yang menye gitu. Iya, yang menye-menye bukan berarti gua nggak suka sama musiknya, gua suka gitu. Cuman gua ketika gua mainin genre feel-nya kurang banget gitu. Jadi gua nggak bisa menghayati. Akhirnya Kita bikin band sendiri. pertama sih belum, karena gua waktu itu masih gabung di ada namanya Kumpul Bocah. Ya kan? Itu dulu juga bukan Kumpul Bocah. Dulu itu gua ingat banget namanya itu diambil dari bahasa ke Jepang-Jepangan lah. Apa itu? Haburi. Iya, jadi Haburi itu artinya barisan. Jadi apa namanya? Gua waktu itu ya sama teman-teman gua sih yang sebelumnya itu filosofinya itu ya gua bisa masuk ke barisan band-band yang emang bener-bener ya udah dikenal bisa lah. setara lah maksudnya. kayak gitu maksudnya. Cuman Doanya ya kayak gitu. doa gitu kan, nama itu kan doa kan. Gitu makanya, cuman ya karena beda visi misi aja sih jadinya udah gitu. Terus ke
gua sama Sutris masih main band. Habis itu ya karena temen gua itu juga sibuk kan apa segala macam, jadi nggak ketemu juga. Ya udah akhirnya gua kan mutusin kayak gue pengen punya band lagi nih gitu kan, cuman bingung orang-orangnya gitu kan, ya makanya kan ketemu elu gitu kan. Dan udah gitu kan dulu kan adek gue kagak belum gabung kan gitu. Masih kita sama Sobari. Ya. Sobari jadi drummer. Terus masih banyak lagi lah gitu kan yang bener-bener udah apa ya, udah cabut pasang nggak? Ya. Iya benar. Makanya ya WTN ya itu sih sejarah banget sih buat gua. Karena kalau gua ingat itu dari zaman SMK. Iya, SMK benar. Seingat gua dulu zaman kita masih sekolah, setiap yang punya gitar pasti lagunya beda-beda nih. Genrenya beda-beda. Pada saat itu yang gua ingat Sobari sama lu genrenya metal. Duduk di pojok sebelah kiri. Gua duduk di sebelah kanan. Menye-menye. Gue bareng Triono. Oh, menye-menye yang reggae-reggae, yang begini-begini. Jengjet-jengjet. Iya, Anak jengjet banget Toniki, dong. apa segala macem kan. Terus gue sukanya kan ungu dulu. Terus gue lihat tuh Sobari muter-muter kayak nyari orang gitu. Kayak siapa ya yang bisa diajak main nih gitu. Terus gue didengerin sama Sobari, dengerin lagu. Ini lo dengerin lagu kalau nggak salah apa ya, For Event apa gitu. Kalau nggak salah dulu itu kita gitu? sering dengerin kan? itu bukan Sweet As Revenge awalah Revenge. Iya. Ya, Sar, lagunya Sar. Iya, terus gue didengerin lagu itu. Merintih kesakitan itu. Iya, gue didengerin lagu itu Mas Sobari, coba lo dengerin dah, kata dia gitu. Aku panik, gue dengerin. Kata gue kok enak ya, kata gue. Ini apaan nama bandnya, kata gue gitu. Disebutin tuh ini gitu. Lu mau nggak ngeband sama gue Macil, kata dia gitu. Gue bisa gitar doang bar, gue bilang gitu. Udah ntar belajar, sama-sama belajar. Udah tuh, gue belajar bass, terus dia belajar drum kan. Gue ngajarin dia drum tuh, gue ngajarin gue bass. Udah tuh, ya udah jalan. Udah akhirnya terbentuk dah itu. Itu ya. Kalau seinget gue. Emang iya sih kayaknya sih, gue ingetnya sih kayak gitu. Karena kan dulu itu memang kayak ada circle-circle Iya, ya. kubu-kubuan yang sini genrenya apa, sini genrenya apa. Gue dulu ingetnya itu di SMK. Oke. Sama gue barengnya sama Triono yang reggae-reggae, yang yoman-yoman gitu kan. Nah lu tuh yang di sono yang grung gitu. Yang gue nggak ngerti lagunya apa, kata gue nih lagu Tertin didengerin ke gue nih Tertin nih. Apaan nih Tertin, nanti ngomong apaan sih anjir, kata gue gitu. Ini enak musiknya. Jakarta Story ya. Iya, gue dengerin itu, kata gue wah enak juga nih, udah belajar itu bass, teng dong gitu doang bisa. Tapi emang bener sih, makanya kenapa gua sampai saat ini kayaknya kalau nama WTN itu nggak pernah lepas ya dari ingatan gua, karena memang orang-orang itu yang gua perhatiin isinya tuh emang berproses semua. Iya. Itu dari segi permainan, terus kayak dari kita ngulik-ngulik segala macamnya, pengetahuan lagu dan segala macam itu kan bener-bener berproses banget gitu. Makanya apa ya? Nah, gue nanya nih sama lu nih, gitu kan? Kenapa lu bisa minat sama genre yang gue mainin? Ya, karena gue kalau di challenge orang tuh jadi tertantang gue kalau gue. Gue ngerasanya wah, ini gue dapat tantangannya dari Sobari gitu kan. Lu bisa nggak bawain lagu ini gitu? Terus gue dengerin, gue putar di rumah ya kan, gue cari lagunya di Google dulu, download ya kan. Kata gue, wah kayaknya seru juga nih kalau gue kayak gini gitu kan. Terus gue dulu juga idolanya sama Onat. Oke, gue jadi insight ya. Iya, gue jadi kayak wah gue pengen kayak Onat nih gitu. Gitu. Sampailah gue bikin tato kayak gini, pengen kayak Onat juga. Gitu. Gue terinspirasi dari Onat gitu. Gue juga nih di sini. Apa? Cebong anyut ya. Orang mah diamond gitu. Cebong anyut. Dulu itu kan emang lagi booming-boomingnya vokalisnya cewek kan? Cewek, iya benar. Iya kan?
Iya. Gitu. Di satu sisi buat ngedongkrak, ini kalau cewek nih kayaknya ada pemanisnya gitu kan. Cuman udah beberapa orang dicoba sebenarnya, tapi tetap kayak kurang ya. Feelnya nggak ada nih, kayak gitu feelnya nggak ada nih. Terus alhasil nggak tahu lah ya itu dari lu apa dari siapa ya kan? Ya gua disuruh megang mic. Karena ya nggak ada vokalis, siapa yang megang mic kata gua suara tinggi nggak bisa, suara gua datar ngebas. Udah kata gua lu aja yang nge-mic dulu gitu, kata gua yang jadi vokalis gitu. Iya makanya kan gua mikirnya tuh kalau gua vokal sambil lead sebenarnya apa ya, kayak sulit, susah banget, ribet, ngerti gak sih lu? Gue nyanyi sambil nge-lead juga kan susah gitu kan, nggak ada jeda temponya gitu kan, mesti kudu jalan terus gitu. Cuman gue belajar dari Bang Jul. Bang Jul apa? Jul Jipilia. Oh, dia vokalis sekaligus lead gitar kan. Gue ngeliatin dia terus tuh kalau misalnya lagi ngulik-ngulik apa gitu, lagi manggung apa segala macem kayak gitu kan. Ih anjir keren juga. Keren ya. Gitu. Ya, keren juga. Dia bertiga juga kan? Dia bertiga juga. Sama dia sama. Dulunya kita malah berenam apa ya kalau nggak salah. Iya, ada Sutrin, ada Bari, ada gua. Iya, ada si Acul, ada gua. Acul siapa sih? Masa lu nggak inget anjir? Acul yang mana? Ada pokoknya temennya Sutris. Temennya Sutris gua taunya Niko doang. Nah dia itu megang lead dulu. Kalau si Niko itu kan emang spesialis rhythm dia. Emang bener-bener megang gitar dua. Gitu, makanya dia udah enggak, Sutris enggak, ya udah. Dan dia bertiga. Sisa Bari enggak, ya udah. Sisa bertiga juga. Kayak gue mikirnya, nih bisa nggak sih? Sumpah, bener. Gue tuh kayak mikir gini loh. Kan suatu pemanis musik itu kan ada diketukan sama ya pokoknya kita kalau main itu kan biar ada isinya, feel-nya dapat itu pasti tau lah caranya gitu kalau yang orang-orang yang bermusik. Yang biasa bermusik. Gue cobain bertiga gitu. Lead dengan gitar satu, bass satu, drum satu. Drumnya kecot, bassnya kecot. Drumnya kecot, bassnya kecot. Gitarnya juga istilahnya kayak lebih nyaring sendiri. Anjir kata gue, kok gini ya? Gak sinkron waktu itu. Iya, makanya kata gue, ideal lah, gue bilang gitu kan. Kok udah bass gue mati-mati mulu. Aneh banget nih, gue bilang gitu kan. Aneh banget nih, ya kan. Akhirnya dari situ saya kayak mungkin itu tadi ya, egonya masih pada tinggi. Terus gue mutusin buat ya udahlah, gue mending off dulu nih gitu kan. Iya, kita sempat vakum kan, berapa tahun, berapa bulan tuh gue nggak tahu. Nah, kenapa bisa terbentuk lagu Tekad? Kalau dari versi lo apa? Tekad. Coba simak di video yang di video sebelumnya kalian lihat di WTN Tekad. Iya, WTN Tekad. Itu gua dulu itu kayak hilang arah sih. Bener-bener kayak lagi masa-masa terpuruk gua waktu itu. Iya. Bener-bener bertubi-tubi banget tuh cobaan. Lagi galau-galaunya. Lagi galau-galaunya dah gua ya kan, yang ditinggal nikah, terus yang gawe. Iya, yang ditinggal nikah, terus bokap sakit, gua dipecat. Kayak gitu kan, gua dipecat belum dapet gawean gitu kan. Gua omelin mulu, uring-uringan segala macam. Itu gua bener-bener kayak gua kalau nggak kuat gua bunuh diri kali. Gitu kan. Cuman karena kayak ada yang ngebisikin kali ya gitu kan. Gue kayak ini gue ada konsep nih gitu kan. Nah gue kan kayak gitu, apapun yang gue rasain itu pasti gue kulik di lirik. Jadinya entah jadi puisi apa jadi lirik lagu kayak gitu kan. Itu dulu gue kayak gitu kan, emang sampai 1 buku, sekarang udah hilang. Aduh kacau. Begadang sampai 1 buku ya. Iya 1 buku loh ya kan. 1 buku hilang bukunya. Gua direkam kagak. Rekamannya hilang. Hanya liriknya buyar semua. Itu materi-materi bener-bener. Begadang dari jam 10 sampai jam 3 sampai jam 5. Bikin lagi. Iya.
Nah kalau dari gua terinspirasinya dari Marginal waktu bikin lagu Tekad itu ketukannya. Oh, untuk musik alirannya. Iya, kalau gua awalnya wah kayaknya keren nih kalau pakai musik Marginal gitu kan. Ya gua ngambil filosofinya ya kayak kita kan bukan orang siapa-siapa gitu, tapi kita nggak mau diinjek-injek sama orang, pengen apa ya, orang jangan ngeremehin kita gitu. Kalau gua bikinlah lirik yang tentang pemberontakan kayak gitu, tentang tekad gitu. Pemberontakan dalam hidup lah ya. Iya. Gimana caranya lu bisa ngelaluin itu semua tuh. Iya, biar orang yang ngeremehin kita tuh apa bisa ngelihat kita nih bisa sukses gitu. Kalau gua filosofinya waktu itu begitu. Kenapa pengen bikin lagu Tekad? Iya, makanya kan kalau pertama itu liriknya itu kan kadang kita merasa putus asa. Itu bener-bener kayak gue tuh kayak nih gue nih gue lagi ngerasain itu gitu kan, Rasain putus asa lah, putus gitu. asa dan segala macem ya kan, itu cobaan kayak gitu kan, terus masalah juga ya kan, nggak berhenti gitu kan, Iya, datang terus gitu. Nah terus pas di situ ketika gue inget yang waktu lirik If You Want To Be, nah itu apa? Itu gua keingetnya itu ketika gua ngeliat lu sama teman-teman gue yang lain gitu kan, kayak nguatin itu, udah lu jangan kayak gitu terus gitu Iya. kan, lu kalau kayak gitu terus lu nggak bakal maju gitu kan, istilahnya lu bakalan terpuruk terus dengan keadaan lu yang kayak gini, coba lu bangkit gitu kan, ya. Kan gitu. Apa sih liriknya yang bahasa Inggris? If you want to be make gue jadi lupa kalau gak pakai musik aja. Your dream come true. Iya, pokoknya kalau Lu mau mimpi lu terjadi, jika ingin Mimpi lu membuat mimpi itu terwujud, tercapai, ya kan? Ya salah satunya itu lu harus bangkit, wake lu up. harus bangkit ya kan, jangan menyerah kan, istilahnya never give up. Iya. Ya kayak gitulah. Nah waktu itu gue keidean coba bikin bahasa Inggrisnya, karena kalau Indonesia semua kan kayak kurang gitu. Nah gue pengen nyelipin bahasa Inggris itu. Gue tahu lu gara-gara ungu tuh. Ya kan? I love you ya. Gue ya kan. Bener tuh ya kan, jadi terinspirasi bahasa Inggris. Iya, dari ungu itu. Ya kan. Nah, kok lucu kali ya kalau ditambahin bahasa Inggris. Terus akhirnya kita translate lewat Google ya. Gak ngerti bahasa Inggris, translate di apa ya artinya? Oh ini tulis jadi. Ya. Rekam pakai handphone Waktu itu ya kan. Gue masih pakai Mito kalau nggak salah. Iya, direkam. Terus kita foto liriknya di kertas ya kan. Iya, benar. Apa terbentuknya WRTN tuh ya begitu guys. Kita nih dari band sekolah ya kan, dari sama-sama masih ya satu SMK bareng, sampai kuliah, sampai sama-sama kerja. Dari yang nggak bisa mulai belajar Sampai nggak bisa juga. sampai nggak sampai belum rekaman, tapi udah ada di YouTube. Aduh, gitu dia uniknya band kita nggak jalan-jalan. Ya pokoknya doain ya kan, ya mudah-mudahan ya kan pendapatan dari YouTube gitu. Punya duit, bikin rekaman, video klip. Ya ini ya balik lagi support dari teman-teman semua. Ya kan, kita tanpa teman-teman apalah daya kan gitu. Tuh, sampai 1.400 loh guys yang nonton. Iya. Gila. Boleh di share lagi ke teman-temannya. Iya, biar makin banyak. Subscribe juga. Nah, kalau emang liriknya terngiang-ngiang komen di bawah di diri kalian gitu. Bagian mana yang bener-bener kayak wah kena nih bang, gitu kan. Cocok nih sama gua gitu kan. Iya, bisa Terus di komen. Terus request gitu materinya apa bang, coba bikin lagu bikinin tentang dong, apa lagu gitu. tentang apa gitu kan, janda bodong, Wadah, bodong, apa duda sengketa gitu. Ya pokoknya kisah percintaan apa gimana gitu kan, percintaan bukan pencitraan, ya kan. Gitu sih. Terus Apa tuh? apa ya?
Apa WTN apa? Ya kesan bukan sih, maksudnya hal yang paling lu ini dah gitu kan dari WTN nih gitu kan, ya kan yang namanya band, sebuah band itu kan pasti ada baik buruknya dong. Iya kan? Nah gitu, nah gue tanya buruknya dah gitu kan. Buruknya yang gue ingat. Iya. Yang gue inget lu nggak mau ngalah sama suara, bener. Gue udah kencengin bass, ya kan, kata gue gak kedengeran suara bass gue. Lu tambah kenceng lagi, tweng anjing, kata gue. Ini kenapa dia kenceng bener ya? Terus Randy di belakang pongok gitu. Oh ini ngapa doa-doaan kata. Itu sih yang gue inget. Jadi Randy mah bengong gitu, nih gue ngikutin abang gue yang mana nih, abang yang asli, yang kandung apa yang abang ini gitu. Dia bingung, ini kemana mas? Ini kemana bang? Iya. Itu yang gue ingat, karena kita sama-sama main suara volume ampli masing-masing. Gue udah ngedein bass, kata gue, lu berubah lagi, bikin yang suara yang lebih melengking lagi. Terus dia kata gue bikin gonok, udah gue diemin aja, ya gue main dah, kata gue gitu, gak kedengeran. Kalau gue itu apa ya? Ya yang mana? Yang bikin gondok ya dari sama gua gitu apa yang kan. lain gitu. Ya pokoknya sama semuanya sih gitu kan. Ya lebih ke sama diri gue juga gitu kan. Angotnya ya kita ya. Angotnya itu yang bikin gue gedek gitu kan istilahnya. Ketika gue udah pengen maju, yang lain kendor. Iya benar. Gitu. Jadinya nanti pas gue udah kendor, yang lain malah maju. Iya itu benar. Gitu, itu yang bener-bener gue bikin gondok sih itu sih gitu kan. Cuman gue kayak dari situ belajar gitu kan, belajar ya udahlah gitu kan, karena emang dari dulu kan gue nggak pernah punya prinsip kalau bahwasanya band itu bisa menjadi pekerjaan utama buat gue gitu kan, karena gue punya hobi di musik. Jadi lu cuma sekedar hobi. Nah, sekedar hobi. Kalaupun memang dia maju gitu kan istilahnya. Alhamdulillah gitu. Berarti kan ini kan sampingan buat gua gitu kan istilahnya. Dan gua juga tidak melupakan kewajiban utama gua lah. Gitu. Cuman kan gua juga nggak tahu dari diri-diri yang lain ini kan gimana gitu kan, apakah prinsipnya sama kayak gua ya kan banyak kejadian yang di band-band yang lain kan beda prinsip. Jadi mereka menjalankan band itu adalah sebuah hobi yang berpenghasilan bagi mereka gitu kan. Tapi yang satu ini pengennya tuh udah nih, ini bener-bener kayak ini penghasilan lu tuh dari sini gitu. Kan banyak banget sih band yang hancur kan gara-gara kayak gitu. Iya. Kalau gue prinsip awalnya dulu mikirnya band itu adalah ya cita-cita gua gitu. Cita-cita gua yang gua harap itu bisa jadi penghasilan utama gua. Tapi perasaan lu ditanyain cita-cita lu mau jadi apa? Jadi masuk artis. surga. Jadi artis. Jadi artis gua. Ya. Gua kalau ditanya cita-cita dari apa? Jadi artis. Gua pengennya itu. Nah, cuman kalau gua mikir jadi artis kayaknya gua nggak bisa acting gitu kan. Gimana kalau gua di musik gitu. Nah, gua makanya pengennya bikin band di misalnya kemana gitu, ngeband di kafe atau di mana, barulah kita bikin ke label gitu rencana gue tadinya. Tapi setelah gue pikir-pikir gitu ya, kalau saling ego gini kayaknya gue mikir nggak bakalan jalan nih. Dulu kan lu egonya ya lu ini hobi, gue egonya ini penghasilan. Kan Randy kan egonya ya pengen kuliah gitu kan. Jadi gue di waktu kita vakum itu gue tuh mikir kayak apa iya ini bisa ya kan lu sempet kesel sama gue ngeband sama yang lain. Iya gue sempet kesel itu karena waktu itu gue udah memilih ngikutin cara lu, karena gue mikirnya kerja nih gitu. Kita kerja dulu cari duit, ngumpulin duit baru bikin rekaman. Kan lu kan pengennya gitu. Ya udah gue coba untuk yaudah kita coba kerja dulu deh masing-masing. Dan nih lu kerja, gue kerja, Randy udah mau kuliah nih ceritanya kan. Nah pas di saat gue lagi kerja itu, lu update status di sebuah tempat nongkrong. Nah di situ gue langsung mikir lah,
ini bocah bagaimana sih, prinsip awalnya katanya mau nyari duit dulu, kok tiba-tiba dia manggung sendiri. Itu yang gue bikin salah paham tuh sama lu. Karena gue ngerasanya prinsip lu di awal kan sama gue begini, kok tiba-tiba lu sama prinsip teman yang lain kok berubah gitu. Sedangkan teman lu yang satu itu gue tahu ya dia juga pengen menghasilkan gitu. Jadi kok udah berubah apa gimana sih nih bocah? Ya udahlah, gue cuman ngoceh-ngoceh di status, ya udah cuman gue ya udahlah kerja lagi aja gitu. Di situ gue diamin dulu gitu. Kalau yang di situ sih yang gue alamin itu ketika pas kejadian itu kan memang sebenarnya ya itu tadi ya, gue kan ngejalanin suatu hobi ya. Ya kebetulan kan memang temen-temen gue mungkin ya sama lah gitu kan, hobi juga di musik. Terus gue coba ngejamming lah itu kan, maksudnya latihan nyari di angin studio lah, gitu. nyari angin lah gitu kan, nyari situasi yang bener-bener gue udah vakum nih, nggak pernah main musik, gue fokus kerja terus. Kebetulan ada yang nawarin gitu kan, ayo kita ngeband lah, coba-coba gitu. Openingan suatu tempat lah gitu kan. Ya sebelumnya sih bukan opening ya, itu kan gue udah kali kedua ya kalau bisa dibilang, karena kan sebelumnya itu memang gue ngeband sama itu orang. Sebenarnya tuh gue bisa dibilang sih adisional ya, pelengkap doang bagi mereka gitu kan. Cuman kan karena ya mereka juga nggak nganggap ini serius kan, kayak gitu kan. Dan gue ada posisi yang kosong, ya udah gue masuk coba gitu kan, coba. Terus pas di situ langsung kayak besok ada acara nih kayak gitu, 17-an apa segala macem gitu kan. Cuman di sini kita nggak bisa ngeband gitu kan, akustik dia bilang. Ya udah bah, akustikan dong gitu kan waktu di panggung. Pas di situ balik balik gawe kan lu? Iya, balik gawe gua itu. Kalau yang itu juga balik gawe juga, itu udah kali kedua sih yang kata. Oh, yang di Instagram itu? Yang di Instagram itu kan, gua kan itu panggung tuh yang vokalnya cewek. Gak tahu tuh, gua nggak nonton tuh yang itu. Gua nontonnya lu sendiri. Terus yang pas di situ, kotak-kotak. yang di IG itu yang kali kedua itu sebenarnya. Karena ya gue bingung kan, gue mau ngeband sama siapa, mau saya gue sendiri. Iya gue tahu gue bisa semuanya, cuman ya mau saya gue ngeband sendirian itu bukan band namanya, ya kan. Gue mikir di situ, ya kan. Gue udah lama nih nggak main musik. Terus gue mau main musik nih, cuman gue nggak ada temannya gitu kan. Sedangkan kan gue kerja jauh. Nah gitu kan, kebagi juga waktu gitu kan. Gue waktu itu udah di PIK. Nah di PIK, adek gue juga kerja yang schedule-nya juga nggak jelas kan. Ya akhirnya ya gue sendiri dah tuh jalan. Cil, kosong nih, ya udah oke lah, gue ambil gitu kan. Cuman bukan berarti gue gabung ke band mereka, enggak gitu kan. Istilahnya kalau di zaman sekarang itu kan kayak ada yang project-project kayak gitu kan, cabutan. Kayak gitu, jadi ya kayak gitulah. Ya istilahnya cuman ya itu tadi, kalau gue itu kan memang punya prinsip itu, hobi gue kalau emang jadi penghasilan itu ya penghasilan sampingan, bukan berarti pekerjaan utama gue. Nah gue nangkepnya salah. Gue mikirnya lah, kok gue udah mencoba cari kerja ibaratnya gitu biar nanti punya tabungan, kok lu malah ke yang lain. Itu gue masih egonya gue tuh di situ tuh. Terus gue curhat kan sama itu bini gue curhat. Wah si Aceh sialan nih kata gue, ninggalin gue udah tampil duluan kata gue gitu. Gue lagi kerja, dia mah nyanyi, kan gue mau nyanyi dia kerja kata gue. Maunya bocah apa sih kata gue gitu kan. Gue dumel tuh sama bini gue. Ya udah sih, udah lu fokus aja dulu kerja kata dia gitu. Siapa tahu dia ini cuman sampingan, jadi orang cabutan kata bini gue gitu. Terus gue, oh iya kali ya, ntar kali kalau gue ketemu sama dia gue tanya langsung gitu. Itu gue dapet info tuh malah dari adik gue. Iya, gue curhat sama Randi, gue kesel. Di lu dihubungin gak sama abang lu? Emang apa? Bang kata gitu.
Itu lu lihat dari Instagram, abang lu main sendirian kata gue gitu. Lu diajak nggak? Kagak diajak gue bang. Lah gimana sih adanya sendiri kagak diajak kata gue gitu. Coba tanya abang lu. Wah kagak tahu gue bang, males gue masih Mas Oki kata gitu. Udah biarin aja mas kata gitu. Dia juga sempet kesel tuh tadinya sebelum tahu penjelasan lu mungkin. Dia kesel juga sama gue ngomong gitu. Udah biarin aja mas kata gitu. Kita juga ini lagi nggak lama itu mah kata dia gitu. Ya udah. Iya, emang niat gue bukan untuk gabung, malah justru emang bener kayak pengisi waktu kosong gitu kan. Iya karena kan waktu itu lu kan sempet update status tuh kayak lu lagi di studio sama dia orang. Lu lagi di studio sama dia orang. Gua rasanya kayak ini Acil udah mulai aneh nih kata gua. Ini dia bagaimana sih? Masih temen gua nggak sih kata gua gitu. Karena gua kan kesel juga liatnya di studio ya kan, mainnya rapi lagi kata gue. Bangsat mainnya rapi, gila nama gue nggak rapi gitu kata gue gitu. Itu makanya di situ sih gue kayak nambah ilmu juga sih sebenarnya ya, nyontek juga sih gitu kan ya, bukan berarti gue plagiat enggak lah gitu kan, maksudnya dari situ tuh kayak ngerapihin suatu aransemen itu kayak oh ternyata mainnya tuh harus begini ya gitu, jadi biar saling ngisi gede sebelah saling ngisi tuh begini ternyata. Nah makanya kan bisa dilihat lagi teman-teman itu, coba di video yang sebelumnya tuh yang udah 1400 ya. Yoi. Nah itu ya mungkin kalau dibilang kalau gua nilai sekarang itu lebih banyak balance. Perbaikannya. Iya lebih balance lu di situ. Kayak gitu karena apa ya, gue bermusik itu, main musik itu juga bukan sekedar main musik gitu. Jadi gimana caranya ketika gue nih harus belajar, ketika misalnya orang nih, misalnya satu nih personil gue nggak ada nih, nggak hadir, nggak bisa hadir, itu misalnya gue manggil additional pun itu bisa ngelengkapin gitu. Maksudnya dalam artian mainannya tetap rapi kayak gitu kan, nggak pincang sebelah gitu. Karena kan kalau yang di sebelumnya ya kan ada di channel gue itu juga ya kan, itu kan mainnya dari ya itulah, dari video segitu banyak yang di upload gitu kan, kayaknya tuh kayak masih ada kurangnya aja gitu kan. Terus perbaikan pas di channel lu nih ya kan, ada perbaikan tuh ya lebih lumayan lah gitu kan, lebih lumayan ya, walaupun kita nggak bawain lagu sendiri gitu kan. Iya benar gitu. Nah terus lebih lumayan dengan kita main bertiga tuh kayak ini aja, apa sih namanya, udah ada jiwanya lah. Iya udah ada feelnya, udah gitu lebih paten, lebih paten lah gitu kan, musiknya nggak goyang gitu. Makanya itu gue sebenarnya dari mereka orang ya makasih banget juga gue gitu, karena lu udah belajar dari tempat lain juga. Karena kan kalau nggak kayak gitu gue nggak akan punya ilmu yang baru gitu kan, dengan yang genrenya nggak tahu karakter orang yang baru gitu. Nah kayak gitu. Dan memang kalau mereka kan emang notabene udah main band itu cukup lama gitu, jadi kalau gue masuk ke mereka pun gue juga nggak bisa ngimbangin dong gitu ya. Makanya dari situ gue cuman belajar ya. Kalau misalnya memang waktu itu sih juga ada tawaran gitu kan, maksudnya ayo Cil, kita ngikut audisi waktu itu, pengen ngikut audisi. Terus kata gue ya gimana, gue bilang gitu kan ya, kalau mau diambil ya gimana stepnya gitu kan, kayak gitu. Coba deh ntar gue tanyain gitu kan. Nah itu pada kendor, ya udah nggak jadi gitu kan. Waktu itu gue ngajakin lo audisi di Moci Jantung. Nah kata gue, ini ada audisi nih di Jantung, apa bayar waktu itu 300.000 apa ya? Gak tahu gue. Iya sekitaran masih 100-300 ribuan gitu. Nah kendalanya kan di duit kita. Iya. Duitnya nggak ada, ya udah akhirnya kata gue tunggu gawe dulu dah. Apa ya? Ya ditunggu aja sih teman-teman ya, mudah-mudahan kalau emang jadi kita rekaman ya kan. Udah murah lah sekarang mah. Ya murah. Lumayan. Udah murah lah sekarang, udah punya kerja kan masing-masing. Karena gue dulu juga mikirnya gini, Leng. Apa tuh? Ya kan, kalau gue
record pada saat itu. Ya kan, recording pada saat waktu itu sosial media kan belum booming kayak sekarang. Jadi gue tuh harus ke satu tempat, ini produk gue nih. Iya. Udah kayak sales inian gue ya kan, sales rokok. Iya, sales kanvas ini. Iya. Nih brosurnya ya. Demonya nih. Ini demonya ya kan, kaset kusut ya kan. Nyampe security doang. Iya, nyampe security doang. Ya Allah, ya kan kayak gitu kan. Gue mikirnya di situ sih. Karena menurut gue kalau dulu itu lebih memakan biaya yang bener-bener gede. Gitu. Makanya gue kenapa dulu gue pending, karena ya kayak gitu. Memang kalau dibilang siapa sih yang nggak mau gitu hasil karyanya direkam, di recording gitu kan istilahnya, bisa dipamerin ke orang gitu kan. Cuman ya gue juga terima kasih banget sama sosial media sih. Gitu, jadi lebih mudah aja. Iya, kayak gitu. Mungkin kalau nggak ada sosial media, pada TikTok gitu. Makanya ya mudah-mudahan aja lah teman-teman, kalau misalnya emang kita dalam waktu dekat inilah, mudah-mudahan gitu, kalau ada rezeki, waktu juga ada gitu kan. Tapi ini bener-bener kayak di dalam hidup gue itu adalah bagian dari sejarah. Karena rekaman gak pernah manggung. Gak pernah ikut pensi, gak pernah ikut apa sih ajang-ajang itu? Ya audisi lah, ya kan, ngejammingnya gitu-gitu. Pensi gak pernah, tiba-tiba punya rekaman. Iya, punya produk kan gitu kan. Itu bener-bener sejarah sih, kalau emang bener gitu kan. Ya kan, wih ada video klip, pernah manggung di mana? Belum. Sekian dulu lah pembahasan singkat dari Wetan. Dari WTN kenapa terbentuk? Iya, dari awal mula terbentuk sampai sekarang masih berjalan, dan kenapa lagunya masih itu aja. Tetap di otot. Obrolan nongkrong gak ada.